Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Informasi pertama datanya dari Messi yang sudah menerima penghargaan sebagai pemain terbaik oleh FIFA. Kabar baik nih, datanya dari La Pulga. Baru-baru ini Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA tahun 2022. Pemain timnas Argentina ini sudah mengungguli rekan timnya di PSG yakni Kylian Mbappe dan juga pemain asal Real Madrid yakni Karim Benzema. Terpilihnya Messi sebagai pemain terbaik tak lepas dari keberhasilannya membawa timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 Qatar. Dan saat menerima penghargaan, berikut adalah bagaimana ucapan dari Lionel Messi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pelatih Lionel Scaloni dan juga rekan satu tim saya. Tanpa mereka saya tidak akan berada di sini. Saya mencapai mimpi yang sudah lama saya harapkan dan akhirnya saya mencapainya. Itu adalah mimpi bagi setiap pemain. Sangat sedikit orang yang bisa mencapainya dan saya cukup beruntung untuk melakukannya. Di sisi lain, pelatih timnas Argentina yakni Lionel Scaloni juga mendapatkan penghargaan sebagai pelatih terbaik. Sedangkan untuk Emiliano Martinez itu mendapatkan penghargaan sebagai kiper terbaik. Dan ada juga supporter Argentina yang juga mendapatkan penghargaan sebagai fans terbaik. One more time, congratulations untuk Lionel Messi dan juga yang lainnya yang sudah mendapatkan penghargaan. Congratulations. Lanjut ke informasi kedua. Untuk informasi kedua ini kita akan membahas tentang hasil pertandingan dari Almeria versus Barcelona. Barcelona yang perlu poin penuh untuk menjauh dari Real Madrid justru terjungkal di pekan ke-23 Liga Spanyol. Barcelona takluk 0-1 dari Almeria di Power Horse Stadium pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 waktu Indonesia Barat. Almeria itu mampu mencetak satu-satunya gol kemenangan di menit ke-24 adalah El Bilatori menjadi pemain yang mampu menggetarkan celah gawang dari Barcelona. Blaugrana berkali-kali melakukan serangan balasan untuk mengejar ketertinggalan. Kualitas serangan yang buruk ditambah dengan pertahanan solid Almeria memaksa skuad besutan Xavi Hernandez itu hanya mampu mencatatkan satu shot on target. Kekalahan ini masih menempatkan Barcelona di peringkat pertama klasemen sementara dengan raihan 59 poin dan unggul 7 angka dari Real Madrid. Barcelona gagal memanfaatkan kesempatan Madrid yang ditahan imbang Atletico untuk menjauh. Sedangkan bagi Almeria, kemenangan ini bukan hanya tentang kemenangan saja, tapi ini semacam penyelamat bagi mereka untuk terhindar dari degradasi. Barcelona sebetulnya telah mengambil kendali permainan sejak awal laga. Almeria yang tidak pernah menang dalam 13 laga terakhirnya dikurung terus di pertahanan. Namun hingga menit ke-20, upaya-upaya serangan Barcelona tidak ada yang terlalu mengancam. Percobaan dari Frank Kessie di menit ke-13 dan 2 kali dari Sergi Roberto di menit ke-13 dan 18 belum ada yang menemui sasaran. Hingga pada akhirnya Almeria sukses mengejutkan Barcelona. Berawal dari serangan balik, kombinasi El Bilatori dan juga Luis Suarez sanggup mendisorganisasi pertahanan dari Barcelona. Umpan terakhir dari Suarez berhasil dikejar oleh Toure. Tendangan setengah polinya menjebol gawang Barcelona di menit ke-24. Keunggulan Almeria juga nyaris menjauh di menit ke-27. Leo Baptistao menyambut tendangan sudut yang gagal disundul oleh seluruh pemain di kotak penalti dengan tendangan poli. Tendangan yang keras itu gagal bersarang ke gawang dikarenakan kiper Ter Stegen berada di posisi yang tepat untuk menghalaunya. Hingga babak pertama, Barcelona yang menguasai 69% penguasaan bola hanya mampu melepas 4 tendangan dengan nilai XG sebesar 0,26. Sedangkan Almeria yang kalah dominan berhasil mesahkan 3 tembakan dengan XG senilai 0,42. Atas kekalahan ini, pelatih dari Barcelona yakni Xavi Hernandez marah besar dan juga menyebut timnya berada pada performa terburuk. Xavi kecewa dan juga mengeluh tim asuhannya kehilangan ritme dan juga intensitas. Xavi Hernandez juga mengakui timnya mungkin kelelahan sehingga terjadi rotasi pemain, tapi itu masih belum berhasil mencetak gol. Xavi Hernandez kemudian mengatakan lebih lanjut, "Kami sudah mencoba semuanya hingga kami bermain dengan 3-4-3 dengan Araujo di depan dan kami juga memiliki peluang dengan umpan silang, tapi tidak terlalu jelas." Babak kedua berjalan berbeda namun sudah terlambat dikarenakan mereka atau Almeria itu dapat bertahan dengan baik.
Dan kini Xavi Hernandez juga harus mendorong timnya untuk bangkit dari kekalahan, sebab pertandingan selanjutnya di leg pertama semifinal Copa del Rey akan mempertemukan Real Madrid dengan Barcelona. Pertandingan akan berlangsung di Santiago Bernabeu pada hari Kamis tanggal 3 Februari. Lanjut ke informasi ketiga, dan mungkin ini akan membuat para fans dari The Reds itu agak kaget, karena baru-baru ini ada rumor yang mengatakan bahwa Liverpool akan menjual Mohamed Salah di musim panas 2023. Ada kabar mengejutkan datang dari Liverpool. Tim yang bermarkas di Merseyside itu dilaporkan akan menjual Mohamed Salah di musim panas nanti. Mohamed Salah bisa dikatakan pemain inti dari Liverpool saat ini. Direkrut dari AS Roma pada tahun 2017 silam, winger asal Mesir itu langsung menjelma menjadi mesin gol yang baru bagi Liverpool. Musim ini Salah masih menjadi andalan Liverpool. Jurgen Klopp juga selalu memainkannya sebagai starter di lini sarang dari The Reds. Namun dilansir dari Fichajes, Liverpool bakal pecah kongsi dengan Mohamed Salah. Sang winger dilaporkan akan dijual di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Liverpool memutuskan berpisah dengan Salah dikarenakan faktor performa. Musim ini penampilan Salah bisa dikatakan menurun cukup drastis. Jumlah gol dan juga assist yang ia buat saat ini tertinggal jauh dari musim-musim sebelumnya. Jurgen Klopp itu dilaporkan mulai habis kesabaran dengan situasi tersebut, sehingga ia pun memilih untuk berpisah dengan sang winger. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa manajemen Liverpool mengamini permintaan dari Klopp untuk melepaskan Mohamed Salah. Ini juga disebabkan pada tahun lalu di saat sang winger menekan kontrak baru di Anfield. Kontrak itu menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Liverpool. Dengan performanya yang jeblok dan gajinya yang besar, ia hanya menjadi beban bagi keuangan dari The Reds. Jadi manajemen Liverpool siap bernegosiasi dengan klub manapun yang meminati jasa dari sang winger. Menurut rumor yang beredar, Mohamed Salah kemungkinan besar akan melanjutkan karirnya di Perancis. Klub tajir Ligue 1 yakni Paris Saint-Germain dilaporkan meminati jasanya di musim panas nanti. Dan untuk informasi terakhir, datanya dari Manchester United, terutama tentang analisa peluang MU untuk merebut 3 trofi lain musim ini setelah mereka menjuarai Carabao Cup 2023. The Red Devils itu berhasil mengakhiri masa 6 tahun paceklik trofi setelah menaklukkan Newcastle United dalam partai final Carabao Cup, yang mana untuk pertandingan tersebut digelar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023. Dengan ini, peluang MU untuk meraih 4 gelar di 2022-2023 masih ada, meskipun kecil kemungkinannya. MU memang menjadi satu-satunya tim di Liga Inggris yang masih berpeluang untuk memenangkan keempat kompetisi yang diikuti. Setelah mereka keluar sebagai juara Carabao Cup, The Red Devils masih memiliki Liga Inggris, Piala FA, dan juga Liga Eropa untuk diselesaikan. Sebelumnya, pada putaran final Carabao Cup yang diadakan di Wembley, tim besutan Erik ten Hag sukses membungkam penampilan dominan yang ditunjukkan oleh pasukan Eddie Howe dengan skor 2-0. Manchester United selanjutnya akan menjamu West Ham pada putaran kelima Piala FA di Old Trafford pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023. Nah, laga ini akan menjadi pertemuan ke-12 antara kedua klub di ajang Piala FA setelah terakhir kali bertemu pada 2020-2021. Setan Merah waktu itu keluar sebagai pemenang melalui gol tunggal yang dicetak oleh Scott McTominay pada menit ke-97. West Ham sendiri belum pernah menang dalam 4 pertemuan terakhir dengan United di Piala FA. Selain itu, The Hammers hanya mampu memetik 1 kemenangan dari 2 laga terakhir kontra The Red Devils ketika mereka bermain di Old Trafford. Melihat hal tersebut dan juga performa luar biasa MU pada musim ini, MU dinilai dapat kembali meraih kemenangan. Tantangan terbesar MU di ajang ini adalah jika berhadapan dengan Tottenham Hotspur atau Manchester City yang juga masih mengikuti kompetisi tersebut. Meskipun memang peluangnya sangat kecil, MU saat ini masih berpeluang meraih gelar juara Liga Inggris. Titel tersebut akan menjadi gelar liga pertama mereka setelah menunggu selama 10 tahun. United sendiri sementara ini sedang menduduki peringkat ketiga klasemen Premier League, terpaut 6 poin dengan Manchester City di posisi kedua dan 8 angka dari sang pemuncak klasemen yakni Arsenal. Selanjutnya, skuad besutan Erik ten Hag akan dijadwalkan untuk bertemu ke markas Liverpool di Anfield pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023. Dengan performa dari anak asuh Jurgen Klopp yang sedang angin-anginan, The Red Devils berharap mampu merebut 3 poin untuk memangkas jarak dengan City dan juga Arsenal. Namun, MU tidak bisa hanya mengandalkan performa sendiri. Harus ada unsur keberuntungan yang dapat membuat The Gunners dan juga The Citizen terpeleset dari posisinya saat ini.
Melihat kedua rival yang tidak menunjukkan tanda-tanda bakal terpeleset, nampaknya gelar Liga yang didambakan oleh Manchester United terasa seperti mimpi yang agak sulit untuk dicapai. Di sisi lain, MU masih menjaga asanya untuk meraih gelar juara di kompetisi Eropa. Berhasil menaklukkan Barcelona, Erik ten Hag bersama dengan pasukannya melaju ke babak 16 besar dan dijadwalkan akan bertemu dengan Real Betis. Manchester United dinilai berpeluang untuk dapat melaju ke babak 8 besar. Kendati demikian, ten Hag tidak boleh meremehkan wakil Spanyol yang satu ini. Sementara itu, Real Betis sedang menduduki peringkat kelima klasemen La Liga dan hanya berjarak 2 poin dari Atletico Madrid di posisi keempat. Nabil Fekir dan kawan-kawan juga berhasil memenangkan 3 laga terakhirnya. Tetap saja, jika MU mampu mempertahankan performanya secara konsisten hingga akhir musim, bukan tidak mungkin Piala Liga Eropa akan kembali ke Old Trafford setelah 6 tahun. Well, pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi apapun dari channel ini. Dan informasi yang akan kita sajikan itu selalu up to date. Jadi jangan malas untuk subscribe. Ayo dong di subscribe dan ingat subscribe itu gratis. Anyway, cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.